Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, NIM 2020-53161 kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Agenda yang akan dibahas yaitu konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Misal di sini ada 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir dan seterusnya. Mengapa analisis laporan keuangan dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, prediksi yang akan datang. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis bisnis. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Evaluasi prospek yaitu produk-produk apa saja yang bisa menghasilkan profit besar buat perusahaan. Evaluasi resiko apa saja yang menghambat kinerja perusahaan. Dari evaluasi prospek dan evaluasi resiko tertuju satu arah, yaitu pengambil keputusan bisnis. Di sini ada investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal, auditor, pekerja, lawyer. Framework analisis laporan keuangan. Di sini komponen dalam proses analisis bisnis, business environment dan strategi analisis. Analisis industri, strategi analisis. Industri analisis di sini ada analisa keuangan. Strategi analisis di situ ada prospek analisis. Analisa keuangan terdapat analysis of cash flow, profit analysis, dan resiko analisis. Resiko analisis, cost of capital estimasi keuangan perusahaan. Financial analysis, ke prospektif analisis, menghasilkan intrinsic value, yaitu tingkat kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Framework analisis laporan keuangan. Di sini ada menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Selanjutnya, menilai lingkungan bisnis, apa jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa. Contohnya seperti Polytron, dia di bidang elektronik. Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri.
Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Selanjutnya, aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis di sini ada aktivitas perencanaan tujuan. Yang pertama, pricing, penentuan harga, strategi perusahaan, promosi, marketing, proyeksi perusahaan yang akan datang. Tantangan, adanya daya beli masyarakat. Opportunities, peluang yang bisa dicapai. Kinerja manajemen, ini ada hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Distribusi, di sini keluar masuknya barang, permintaan pasar, seperti apa masyarakat mencari produk kita. Kompetitor, yaitu para kompetisi, yaitu para kompetitor perusahaan. Faktor yang menentukan profitabilitas, rivalry among existing firm, yaitu perkembangan industri. Trade of new entrants, di sini distribusi akses. Trade of substitute produk, di sini hubungan antara persaingan harga. Bargaining power of buyer, hubungannya dengan para pembeli, jumlah pembeli. Bargaining power of supplier, di sini hubungannya dengan pengadaan barang di perusahaan. Nah, 5 inilah faktor yang menentukan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama, analisis profitabilitas, yaitu evaluasi pengembalian investasi. 2. Analisis risiko, yaitu evaluasi risiko dan kemampuan membayar. 3. Analisis arus kas, yaitu evaluasi sumber dan penggunaan dana. Dari ketiga analisa tadi menghasilkan analisis rasio, analisis arus kas, dan menunjukkan risiko akuntansi. Prospektif analisis, di sini yaitu pertama, proses to forest future proses untuk memprediksi kemajuan perusahaan yang akan datang. Business environment dan strategi analisis lingkungan bisnis. Accounting analisis atau analisa finansial perusahaan. Financial analysis. Intrinsic value, analisa profit perusahaan yang akan datang. Aktivitas bisnis, di sini ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi meliputi pembelian sumber daya, penjualan sumber daya. Aktivitas pendanaan yaitu pemilik equity dan non pemilik liabilitas. Aktivitas bisnis, di sini ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendataan. Dari ketiga ini menjadi aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan.
Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Selanjutnya, macam-macam laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Di sini ada 3: investasi, operasi, finansial. Investasi itu bisa berupa uang kas, gedung, mesin yang termasuk aset. Operasi termasuk penjualan barang, ada pembayaran pajak, ada income tax expense. Finansial ada gaji, pajak, laba atau rugi perusahaan, neraca saldo, dan seterusnya. Selanjutnya, informasi tambahan selain laporan keuangan, yaitu ada diskusi manajemen MTA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, proxy statement, sumber informasi, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen dan key performance indicator, manajemen perusahaan, website, akuntansi keuangan dan manajemen. Nah, di sini akuntansi ada 2, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan dan pengungkapannya. Pemakai akuntansi keuangan yaitu investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Akuntansi manajemen, rencana, anggaran, laporan, kinerja unit pemakainya, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder di sini internal yaitu pemilik, manajer, pegawai. Eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Selanjutnya, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Selanjutnya, catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Ya, di sini menjadi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Selanjutnya, alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Ketiga, dokumen disiapkan. Keempat, catat di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Yang keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan atau penjumlahan. Tahap kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap keenam, membuat laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap ke-8,
membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap ke-9, membuat jurnal kembali opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar. Sistem akuntansi di sini mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.